Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in asdaqal hadisi kitabullah wa afdalu hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsati fid dini bid'ah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tuhidam ra'atun ala mayyitin fawqa salasin ila ala zaujin arba'ata ashhurin wa asyaran. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian, alhamdulillah. Dalu punika kita sami dipun panggihaken Allah taala wonten ing majelis taklim kajian kitab Bulughul Maram. Dalu menika kita bahas babul iddati, bab iddah utawa bab iddah ya, utawi babul iddati, bab masalah iddah. Kita badhe wacaaken pinten-pinten hadis mengke dipun bantu terjemahanipun utawi dipun waos terjemahanipun. Hadis nomor nyambung ya, hadisipun nomor 1106 dugi 1100 gangsal ingkang badhe kita bahas. Kula wacaaken pun panggih dari Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu an, bahwa Subai'ah radhiyallahu anha melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Setelah kematian suaminya beberapa malam, dia melahirkan anak. Siapa? Subai'ah. Lalu ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk menikah. Si Subai'ah wau izin Nabi kagem nikah. Subai'ah menika wedok. Ya. Beliau mengizinkannya, kemudian ia menikah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan asalnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. Niki perlu tafsir. Wa fi lafdin, ana ing lafat liya disebutake, dia melahirkan setelah 40 malam sejak kematian suaminya. 40 malam sejak kematian suaminya. Dalam satu lafaz riwayat Muslim dari Az-Zuhri, ia berkata, aku berpendapat tidak apa-apa seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifasnya masih keluar. Hanya saja suaminya tidak boleh menyentuhnya sebelum ia suci. Sebelum ia suci. Ya, sebelum ia suci. Oke. Hadis 1100 itu
Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika, Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah 3 hari haid. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para rawinya dapat dipercaya. Dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang ditalak 3. Rasul mengatakan laisa laha sukna wala nafaqatun. Dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafaqatun nafkah. Hadis 1129 ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung 4 bulan 10 hari. Ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain asab, sauban mangsugon. Tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian kecuali jika telah suci. Dia boleh menggunakan sedikit surut dan adfar, 2 macam wangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya. Muttafaqun alaih. Dan An-Nasai ada tambahan, tidak boleh menggunakan pacar. Pacar itu pacar titek ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, aku menggunakan jadam di mataku setelah kematian Abu Salamah. Lalu Rasul bersabda, jadam itu mempercantik wajah, maka janganlah memakainya kecuali pada malam hari dan hapuslah pada siang hari. Jangan menyisir dengan minyak atau dengan pacar rambut, karena yang demikian termasuk celupan atau semiran. Aku bertanya, dengan apa aku menyemir? Beliau mengatakan, dengan bidara. Ya. Kemudian dari Ummu Salamah juga bahwa seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberikan celak? Rasul mengatakan tidak mengapa. Oke. Pembahasan dalu menika ngengi masa iddah dan aturan-aturan kagem wanita ingkang wonten salebetipun iddah. Dia sedang dalam masa iddah. Apa yang tidak boleh dilakukan perempuan dalam masa iddah? Oke, kita lanjutkan. Wal iddatu min asari talaqil talaqi iddah, termasuk pengaruh utawa pengaruh talak itu adalah iddah. Ya, iddah. Iddah itu wa yuradu biha at-tarabbusu mahdudu syar'an, yaitu menahan ya, at-tarabbusu itu menahan ya, dengan batasan yang dibataskan syar'i. Wa dalilu hal kitab wa sunnatu wal ijma', dan dalil tentang penetapan iddah itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Alkitab, dan ijma'nya ulama. Faqauluhu ta'ala wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, mereka hendaklah menahan diri mereka salasata quru'in, selama 3 quru. 3 quru itu 3 kali haid, 3 kali suci. Salah satu quru ya, menahan diri untuk tidak menikah ya, menikah maksudnya menahan diri untuk tidak menikah ya. Jadi orang yang dalam masa iddah dia tidak boleh menikah
dengan orang lain kalau idahnya itu idah atau talaknya talak rojai, ya. Kalau suaminya ya masih dalam masa idah nggak boleh menikah, ya. Kalau masa talaknya talak bain itu tidak boleh menikah dengan orang lain, ya, sama pada orang lain, ya. Cuman kalau masa talak rojai masih dirujuk oleh suaminya, ya. Ini pun kita sebutkan talak rojai itu sudah habis waktunya, maka aturannya suami yang rujuk itu harus kembali memperbarui akad nikah. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya, dia rujuk, ada hak rujuk tapi harus memperbarui akad. Oke, masya Allah, ya. Wa qauluhu, di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, surahipun surah At-Thalaq ayat yang keempat. Wallai ya isna minal mahidi minan nisaikum, dan wanita-wanita yang tidak haid dari wanita-wanita kalian menopause, ya. Inirtabatum faidatuhunna, yang kalian ragu-ragu atasnya, faidatuhunna salah satu ashhurin, idahnya wanita menopause 3 bulan, ya, 3 bulan, bulan hijriah, ya, 3 bulan. Wala imlam yahidna, dan juga mereka-mereka yang tidak haid, ya. Surat itu At-Thalaq ayatnya 3. Kemudian surat Al-Baqarah ayat kali 130 sekawan. Wa amma binisbati lil wafati, adapun kalau idah itu karena suami mati, suratipun Al-Baqarah kali 130 sekawan, ya. Maka ayat ini ndika ya tarabasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashron. Kalau wanita itu idahnya karena suami meninggal sedang dia ditinggal suami dalam kondisi tidak sedang hamil, idahnya adalah ayat menika arba'ata ashhurin wa ashron, 4 bulan 10 hari, 4 bulan hijriah, 10 hari. Jadi kalau idahnya karena apa? Karena ditalak itu tiganya salah satu huruf, 3 huruf, 3 kali haid, 3 kali bersih. Tapi kalau karena kematian suami, idahnya adalah ayatnya 4 bulan 10 hari. Jadi masya Allah, ya, 4 bulan 10 hari. Niku tentang idah. Wa amaman wa faraqaha zaujuha hayyan bitolakin au ghairihi qabla dukhuli biha, adapun ondene siapa-siapa yang berpisah dengan faraqaha zaujuha, dengan istrinya, hayyan bitolakin au ghairihi, ya, siapa yang berpisah dengan suaminya atau suami pisah dengan istri dalam kondisi hidup, maksudnya ditalak, bitolakin, qabla dukhuli biha, sebelum suami menggauli istri, orang yang ditalak, wanita yang ditalak suaminya, sedang suaminya belum pernah menggauli, ya, fala iddata 'alaiha, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Tidak ada iddah. Wanita yang ditalak suaminya sedang suaminya belum pernah mencampurinya, maka wanita tadi tidak ada iddah. Disebutkan fala iddata 'alaiha, maka tidak ada iddah baginya. Surahnya surah Al-Ahzab ayatnya 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin, ya tak tadunaha. Ayatipun ngendika bahwa tidak ada iddah baginya, ya tidak ada iddah baginya. Masya Allah. Jadi jamaah,
masa iddah itu berbeda-beda. Kalau istri ditalak suaminya, masa iddahnya adalah 3 quru, ya, 3 quru. Tapi kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya Al-Baqarah 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu ditalak suaminya dalam kondisi dia belum digauli, maka talak itu meskipun talak sekali, talaknya talak bain dan tidak berlaku iddah. Perempuan tadi meskipun ditalak 1, dia diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang lain, dan mantan suaminya yang menalak pun boleh rujuk tanpa wanita tadi menikah dengan laki-laki lain. Cuman dia harus dengan mahar dan akad baru. Ya, oke ya, ini bedanya rujuk. Kalau rujuk sudah kita bahas. Ini tentang masa iddah. Tentang petanglaan masa iddah. Bismillah. Adapun kalau wanita itu ditalak suaminya dalam kondisi hamil, tidak boleh, talaknya tidak berlaku. Adapun kalau wanita itu ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah menunggu sampai wanita tadi melahirkan. Kalau masa nifas dia dinikahi laki-laki, pernikahannya sah, cuman laki-laki tadi tidak boleh menggauli wanita yang dalam masa nifas, nggak boleh. Ya. Jadi kenapa diperlakukan iddah pernah kita bahas. Latar belakangnya kenapa ada aturan iddah, syariat iddah. Alasannya agar tidak bercampur 2 air dalam 1 wadah, sehingga tidak jelas nasabnya. Sehingga masa iddah itu menunggu rahim itu kosong. Nah, boleh, maka ya dalam, jadi latar belakang hikmah disyariatkannya iddah itu agar 1 rahim itu tidak ada bercampur dua air. Insyaallah ya, itu khawatibillah mengenai masa iddah. Oke. Selanjutnya ten hadis di akhir tadi, akhir yang kita baca, kita sebutake ngingingi aturan-aturan syar'i mengenai aturan-aturan syar'i bagi orang yang tengah dalam kondisi masa iddah. Masa iddah, oke ya. Kalau suaminya meninggal berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Lah, selama masa iddah itu apa yang dilarang? Wa ghalibu muddatil hamli tis'atu asurin li ana ghaliban nisa'i yalidna fi ngapunten. Dalam masa niku disebut niki bahwa dalam wali iddatil wafati ahkamun takhtasu biha. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya itu ada aturan. Ada beberapa aturan wanita yang ditinggal mati suaminya. Iddah, aturan ini berlaku khusus bagi wanita yang iddahnya karena ditinggal mati suaminya. Namanya masa berkabung. Lah, dalam masa berkabung itu wanita itu harus mengetahui beberapa larangan. Wong wedok niku nak ditinggal mati garwane selama 4 bulan 10 hari itu dilarang beberapa hal. 1 disebut famin ahkamiha annahu yajibu an ta'tadal mutawaffa in anha fil manzilati mata zaujuha wa hiya fihi. Yang pertama, diwajibkan orang yang ditinggal mati suaminya itu tetap tinggal di rumah di mana suaminya itu mati. Artinya tetap tinggal di rumah suaminya, ya. Fala yajuzulaha lan ora diantui kanggone wong wadon sing tinggal mati
garwane an yatatahawwala anhu, untuk meninggalkan rumah tadi, illa li'udrin, kecuali dalam kondisi udur. Jadi ibu-ibu ngapunten, nek enek wong wadon ditinggal mati kakunge, maka dia tidak boleh segera untuk pindah rumah, balik nyang omahe wong tuane, oke? Tidak boleh segera pindah, dia pindah ke rumah yang lain, ya. Selama masa 4 bulan 10 hari, illa li'udrin, kecuali karena udur. Dalam kitab ini disebutkan karena udur itu disebutkan seperti rumah itu kontraannya habis dan dia tidak bisa memperpanjang kontraan, maka boleh pindah. Jadi ibu nak garwane sedo wanita niku mboten etuk pindah omah, ya, dia harus menetap di rumah suaminya sampai arba'ata asyurin wa asron, berapa? 4 bulan 10 hari. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam, mboten hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tirmidzi, wa qala al-hasanus sahihun, ya, hasanun sahihun, dipun hasan sahihaken Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah, ya, wa sahahahu Al-Hakim. Ananging hadis niki disahihake dening Al-Hakim dan kesahihannya disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, ya. Napa ngendikane? Ya, umkusi fi baitiki, hendaklah kalian umkusi, karena perempuan pakai ya, hendaklah para wanita yang dalam masa iddah kematian suaminya tetap berada fi baitiki, di rumah-rumah kamu. Nah, boleh, ya. Waqala, di dalam riwayat yang lainnya disebutkan i'tadi fi baitil ladzi ataki fihi na'yu zaujik. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah ngendikake wanita wau kudu tetep manggono griyane, griya suaminya, griya di mana suaminya wafat sampai habis masa iddah atau masa berkabungnya. Kalau suami meninggal, masa berkabung. Arba'a asyurin wa asron. Masya Allah nggih ikhwati fillah. Niku ikhwati fillah ingkang kula hormati, ya, ya. Wa in khafat ala nafsiha min baqa'i fihi, yen wong wadon ki wedi. Wa in khafat ala nafsiha, kalau perempuan itu mengkhawatirkan dirinya, ya, minal baqa'i fihi, untuk karena tetap tinggal di rumah itu, maka, ya, maka dia boleh berpindah dari rumah tadi. Contoh, ternyata di rumah itu ada laki-laki non mahram, ya, tunggale kakunge, ya, kan bukan mahram mu'abbad, ya, ya, atau mungkin yang lainnya, khawatir terjadi kerusakan, maka dia boleh pindah. Atau seperti tadi, karena kontraan entek harus memperpanjang kontraane ora nyandak duite, maka dia boleh pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wa yajuzu lil mu'tadati min wafati khuruji min baiti li hajatiha fin nahar. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dia boleh keluar rumah kalau untuk hajat, bekerja mencari nafkah, tapi fin nahar, bolehnya keluar pada waktu siang, ya, waktu siang. La fil laili, tidak boleh dia melakukannya keluar rumah di waktu malam. Jadi kalau ada kepentingan lihajah, ada kepentingan, wanita yang sedang dalam masa berkabung boleh keluar rumah, tapi pada waktu siang. Tidak boleh melakukan malam. Kenapa?
disebutke li annal laila madinnatul fasadi. Nah, malam itu adalah banyak kerusakan, nggak aman bagi wanita. Jadi ibu menawi ditinggal sedo garwanipun kakungipun pikantuk medal kalau ada kepentingan bekerja, ya nengok orang tua yang sakit. Tapi kalau nggak ada kepentingan mboten angsal medal griya. Itu pun keluar rumah diperbolehkan fin nahari la fil laili, pada waktu siang bukan pada waktu malam. Paham nggih? Insyaallah niku ikhwati fillah. Ya. Niku jamaah ingkang hormati. Kemudian wa min ahkamil iddati, termasuk hukum-hukum iddah menika dalam masa iddah wanita menika mboten dikeparengaken dandan ketika keluar rumah, ya, berhias ketika keluar rumah, dan memakai pakaian yang indah yang bisa menarik syahwat selama 4 bulan 10 hari. Kalau mau dandan boleh, waktunya malam menjelang tidur dia boleh dandan. Siangnya dia harus membersihkan asar bekas-bekas dandannya. Itu perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka di samping dia tidak boleh nikah, tidak boleh menerima lamaran, berlaku juga hukum-hukum tadi. Dia boleh meninggalkan rumahnya kecuali karena udzur, dan tidak pula boleh berdandan tabaruj ketika keluar rumah kecuali pada waktu malam. Dan juga tadi disebutkan, ya, kalaupun keluar rumah hanya karena hajat, itu pun dibatasi pada waktu malam. Masya Allah, nggih. Jadi ada yang kadang-kala ya kurang bijak, ponen kaku, ponen ra entuk metu. Ngantek nyambut gawe dadi pegawai pernah ra entuk metu gitu ya. Ya piye terus nyambut gawe sing wedok? Ya, terus piye pegawai diikat dengan apa? Dengan napa pegawai negeri? Cuti yang dibatasi. Akhirnya nggak mungkin syariat niku nggak mungkin dibuat menyelisih kebutuhan manusia. Jadi ternyata boleh keluar rumah tapi fin nahar la fil lail, di waktu siang bukan malam. Insyaallah ngoten nggih. Oke, dadi nak nyambut gawe pabrik ya sementara njaluk sip awan. Ya, sip awan. Nak nyambut gawe no karaoke sementara njaluk sip awan. Sip awan sing karaoke sapa ya? Kan ya modelnya awan. Oke, ada pertanyaan? Enten-enten, nah mboten diakhiri. Ya. Iki pengajiane diri siki dimorok seneng takbir. Oke, ngoten nggih, masyaallah. Pripun? Tuku nasi goreng. Wah, neko-neko. Tuku sego goreng. Enten pertanyaan, kalau keluarnya beli nasi goreng. Lah saiki pesen enek ngono, Pak. Arek Grab apa, Pak? Mantu yang gerit ngono karepmu. Aduh, bahaya. Gitu ya, insyaallah. Enten pertanyaan untuk masa iddah dan juga aturan-aturan bagi wanita yang dalam masa iddah karena kematian. Jadi sing kita bahas terakhir itu hanya berlaku masa iddah karena kematian. Nggak boleh keluar rumah dari rumah di mana suaminya tinggal kecuali karena udzur, kemudian udzur, dan juga tidak boleh berhias dengan kecuali di waktu malam. Kalaupun dia boleh keluarnya
fil nahari lafil laili, di waktu siang bukan di waktu malam. Oke, masya Allah. Menawi mboten wonten pitangkletan, kula lajengaken jamaah tasih wonten amaliyah di akhir 10 akhir 10 akhir Dzulhijjah, monggo dimanfaatke waktu memperbanyak takbir. Karena takbir itu disunahke kawit tanggal mletake tanggal 1 Dzulhijjah. Jenenge takbir ghairu muqayyad. Lan disunahke takbir waktu meletak 10 Dzulhijjah jenenge takbir muqayyad. Dan kebanyakan ulama menganjurkan takbir muqayyad ini dibaca setelah sholat wajib secara sendiri-sendiri. Adapun kalau diniatkan untuk mentarbiyah umat, boleh dilakukan secara jama'i. Masyaallah ya, niku jamaah. Lajeng ugi ya memperbanyak berdoa ya, karena Imam Ibnu Abbas ngendikake radhiyallahu anhuma, beramal solih di bulan 10 awal Dzulhijjah kuwi a'dham, gede ganjarane, meskipun berbuat dosa juga a'dham, gede ganjarane. Juga monggo sing nindaki korban tetap sabar untuk tidak memotong kuku rambutnya yang tinggal beberapa hari. Menawi bodhonipun sesuk tinggal besok, kalau bodhone kemis tinggal kemis, kecuali yang disembelih hari Jumat atau Sabtu, maka memotong kukunya hatta yudhi, sampai kewan korban kita disembelih insyaallah nggih. Lajeng ugi tindak lapangan, tindak masjid kagem nindaki salat Aid menika hukume sunnah muakkad ya. Kepara seperang ulama ngendikake wajib ya, dedasar fasoli li rabbika wanhar, lan dedasar anggone Kanjeng Nabi ngantek wanita-wanita sing ten masjid mboten dihasung, salat Id dihasung untuk keluar mendatangi. Masya Allah. Oke jamaah, sepindah malih niku amalan-amalan yang masih mungkin kita lakukan yang dikhususkan di 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah nggih. Makaten enten pitanyaan mboten? Menawi mboten wonten pitangletan, kita akhiri kula wangsulaken dumateng Raisul Jalasah pembawa acara ingkang sampun siam Selasa, mugi-mugi siam jenengan ditampi Gusti Allah. Ingkang siam Rebo, mugi-mugi dipun kiyataken anggenipun nindaki siam. Selasa ya mathuk, Rebo ya mathuk, bodho Selasa mathuk, Rebo mathuk, watone sok korban jenengan beleh korban. Ngoten wae. Penak mun mboten sah di-share. Kalau saya termasuk yang tidak sepakat kalau fikih itu di-share karena fikih itu syarat dengan perbedaan pendapat. Ya, ngantek kanca-kanca menghukum ini kaya akidah. Berarti ngantek sing bodho Rebo berarti rataat karo pemerintah. Itu piye to iki ya? Saya sudah ngajarkan sejak dulu fikih itu jangan kaku, fikih itu luas ya, Masya Allah. Menurut saya lebih baik nge-share nasihat-nasihat karena fikih itu luas. Nah, jenengan nge-share salafi, wong salafi iki madhabe Al-Hanabilah. Syekh Fauzan ya madhabe Al-Hanabilah. Tapi dan Sudan mriku, Mesir, Britania, Yaman, Islam niku ya kebak. Ya, Masya Allah nggih. Jadi kalau saya boleh menasihatin jenengan, lebih baik, lebih amannya bagi hati Anda ampun nge-share fikih ten nggih. Lebih-lebih kalau nge-share monggo, tapi jangan sampai menghukumi yang berbeda, itu berarti salah. Ya kalau maka saya tadi tak sampaikan di meme saya tentang puasa Arafah iki puasa Selasa ya monggo, Rebo ya monggo, wong Selasa ya nderek ulama matlak global, Rebo ya nderek ulama niku Gus Yakut nggih, Menteri Agama. Monggo kabeh ya agama ngono kan ya. Sing penting ora melu apa Panji Gumilang.
Parah iki kok. Ya, parah niku. Ya, Panji Gumilang niku nganggep Quran ini damelane Kanjeng Nabi, maka Panji Gumilang niku nak maca Quran niku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha niku jenengan saged bikak khotbah. Masyaallah antek ngono ku ya jare rung sesat to, ya biasa miturut Kyai Haji Muldoko kalih Luhut Binsar Panjaitan wis biasa ngono kuwi ya, itu bukan penyimpangan. Masyaallah nggih, ikhwati billah. Tapi sing beda itu dianggap menyimpang. Jadi monggo Pak, kula ngajak kita belajar untuk dewasa. Bodho Rebo ya monggo, Kemis ya monggo. Yang penting jenengan yen bodhone Kemis ya posone Rebo, bodhone Rebo posone mau. Yen ra poso ya ora apa-apa. Tapi aja nganti anyel paitane. Wah, aku bingung kok. Selasa apa Rebo anyel aku ora poso sisan. Wong ora poso kok dadak anyel, wong sing anyele sing poso monggo insyaallah nggih. Wallahu alam shawab. Kula nggih ditekek pundi-pundi lah pripun iki bodhone. Lah aku ya bingung arep netepke Kemis ya bingung wong rukyat niku mau diumumke tanggal 20 Dzulqa'dah kalih PBNU ya. Wah kula ya rada bingung iki pada rukyat padahal biasanya malam tanggal 29 niku anu rada ya. Wallahu alam shawab. Dadi kesimpulannya Bodho Rebo monggo, Kamis monggo, semua monggo. Nek sing Jumat aboge ya monggo. Mekaten jamaah masyaallah sing penting dalam beragama iki sing dinut ulama. Masyaallah nggih. Ngoten jamaah. Ngoten pripun? Nek ora poso ya ora apa-apa. Nek ora poso rasa dadak rame. Ngeser-ngeser ya orang-orang ora poso, wis rasa ngeser. Maka sekali lagi sing kula kandhake wau, sebaiknya kalau bukan di grup komunitas ampun ngeser masalah fikih yang rawan perbedaan pendapat. Ngeser sing perbedaan Qiyamul Lail ra beda. Sing ra beda diserusi. Poso sunah rame, tahajud sing genah ra nek perbedaan ya ra rame. Lah ngopo? Ra tangi. Ya. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.